Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Garis SPN Podcast, kembali lagi dengan saya Intan Indria Dewi dalam Garis Informasi SPN Banten Podcast. Upah adalah hal yang sangat fundamental bagi pekerja dan buruh yang ada di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya, upah masih menjadi persoalan pelik di Indonesia. Upah yang semakin diiris ini membuat buruh menangis. Tentunya ke depan kita akan bersama dengan dua narasumber hebat kita tetap di Garis SPN Banten Podcast. Sobat Garis SPN Podcast, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya kita akan mengupas tuntas terkait dengan upah dan fenomenanya yang ada di Indonesia. Mari kita sapa dua narasumber kita. Selamat sore Bapak Haji Ahmad Saukani. Selamat sore Bu Intan. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini yang kali kedua Bapak ya Iya, diundang Bu Intan. kemari. Betul. Semoga tidak bosan-bosan ya Pak. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Dan juga narasumber kita yang kedua adalah Bapak Saparudin SHMH. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu Intan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini juga kali kedua Bapak ya? Iya. Tapi nggak janjian kan? Tidak. Oke. Iya Sobat Garis, tentu saja kita akan berbincang dengan dua narasumber kita dan Pak Haji Ahmad Saukani. Iya Bu Intan. Sebagai aktivis buruh dan juga pengamat, karena Ahmad jadi kan pengamat Bisa gitu aja, ya. Bu Intan. Yang ada di Banten khususnya memang saya melihat juga bagaimana sepak terjang Pak Haji Ahmad Saukani ya. Iya Bu Intan. Di Banten gitu kan, juga di dalam Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di gerakan-gerakan tersebut. Nah, bagaimana Bapak melihat fenomena yang terjadi gitu kan daripada penetapan upah yang ada baik di Provinsi Banten maupun di Indonesia secara keseluruhan. Baik Bu Intan, selamat sore Sore. para pemirsa juga. Luar biasa ya, saya sempat juga menyaksikan di podcast Ibu yang sebelumnya bertemu dengan beliau membahas seputar itu nampaknya. Memang pasti kita akan miris sekali melihat bahwa degradasi terhadap kesejahteraan, hak kesempatan berbicara, kebebasan berserikat dan sebagainya, apalagi bicara hak pengupahan. Kita ingat sekali bahwa Undang-Undang 13 yang lahir di tahun 2003 itu masih sangat kontroversial ketika itu, walaupun akhirnya karena mandatori negara hukum mau tidak mau produk hukum yang sudah ditetapkan ketika digugat apapun itu, kalau belum bisa diperpukan maka itu akan memaksa mandatori ya. Artinya masih ada nilai yang lumayan relevan bisa dipertahankan manakala di dalamnya ada amanat regulasi di undang-undang tersebut. Katakanlah mungkin dia bagian dari anak turunan dari konstitusi yang mewajibkan kepada negara, berarti kepada penyelenggara negaranya untuk berpihak kepada berkeadilan kepada rakyatnya, salah satunya adalah masyarakat buruh yang mayoritas di negeri kita, itu supaya bisa memberikan pekerjaan, upah layak demi kesejahteraan pekerja dan anak keluarganya. Nah kemudian yang saya maksudkan adalah ada amanat undang-undang bahwa untuk mencapai kebutuhan hidup layak yang sampai hari ini kita masih minimum saja, masih sangat minim dan bahkan memang minim-minim. Artinya ada proses untuk mencapai upah layak tadi dengan memenuhi KHL. Nah ingat kita ketika sudah mulai ramai ke arah sana, katakan kawan-kawan aktivis seperti kita lah katakan,
ada kesempatan untuk melakukan perundingan-perundingan, mengangkat dari normatif menjadi di luar normatif, kata bahasa dari perundingan PKB dan sebagainya, supaya bisa sedikit mengangkat derajat kawan-kawan yang pengabdiannya kepada perusahaan yang sudah memberikan kontribusi produksi dan tentu juga menghasilkan income buat negaranya, tentunya devisa ya dari pekerja itu sendiri. Nah, tetapi kemudian lahir regulasi-regulasi yang katakanlah marak saat ini. Seluruh masyarakat juga secara rahasia umum mengetahui setiap kali ada perubahan maupun pembuatan produk undang-undang baru, mestinya P3 itu harus diterapkan, dan sering banyak terjadi aksi-aksi penolakan bahwa lahirnya sebuah regulasi yang cacat konstitusi. Artinya salah satu kriteria yang minimal mengikut sertakan funding ataupun apa namanya stakeholder yang terkait, tentunya katakan para harus ada dari ininya akademisi, terus melahirkan ataupun menghadirkan para pihak-pihak yang terkait kayak aktivis buruh, kan seluruh federasi-konfederasi luar biasa banyak di negeri kita. Tetapi ketika sudah diterapkan, ribut, gugat-menggugat, ya tetap saja sebuah proses yang luar biasa, kadang menyangkut gengsi kekuasaan juga. Begitu sampai ke mahkamah tertinggi pun di negeri ini tentang proses hukum, tetap kita berada di posisi yang kalah. Bergeser dengan itu, kemudian belum tercapai upah layak, timbul upah-upah yang mengatur tentang pengupahan, yaitu PP 78 yang sangat kental kita masih ingat ketika di kegalauan kita merasakan ada kontrak, ada pembatasan outsourcing yang notabene-nya mestinya itu penelimpahan sebagian pekerjaan, tetapi juga termasuk kerja kita juga adalah pekerja-pekerja outsourcing. Nah, artinya 78 pun terjadi penolakan, pro dan kontra, dan yang banyak yang kontra. Proses hukum ditempuh, tetapi juga ya lagi-lagi kalah kita. Kalau dalam arti proses hukumnya tidak memenangkan kita yang menggugat. Akhirnya kita masih menganggap ada yang baik di dalam 78 itu, menegaskan bahwa usia untuk kembali memeriksa komponen upah menuju upah layak itu diputuskan di PP 78 itu 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Tiba-tiba dijadikan harapan, walaupun akhirnya selama 5 tahun pun 78 itu berjalannya lumayan dengan selalu mendapatkan kontrol sosial ya dari penolakan publik. Akhirnya juga di-cut sebelum pandemi. Ingat bahwa kita hadir undang-undang Omnibus Law yang ketika itu baru rancangan undang-undang. Sama juga tidak menghadirkan para stakeholder ataupun instansi ataupun apa saja itu unsur yang mestinya dilibatkan di dalam produk pembuatan undang-undang baru maupun perbaikan undang-undang. Itu kata amanat konstitusi kita. Yang kemudian gak lama disusul pandemi COVID-19, sehingga bahasa buruh waktu itu masif menyatakan bahwa negeri kita sedang tidak amanah pemimpinnya, ya, hanya bangga dengan kekuasaan, sehingga lupa di dalam memberikan sebuah regulasi itu untuk berpihak kepada keadilan, mensejahterakan dan sebagainya. Omnibus Law dengan angkuhnya tetap melenggang, di sana merampas semua peraturan perundangan yang notabene-nya akibat dari reformasi timbul menjadi ada regulasi-regulasi baru maupun peraturan-peraturan dalam negeri kemudian turun ke peraturan daerah terkait masalah otonomi daerah. Sehingga peraturan-peraturan itu membuat bingkung lah pemimpinan pusat ketika ada persoalan harus komunikasi dulu kita kepada penguasa yang ada di daerah. Akhirnya dengan Omnibus Law itu menjadi desentralisasi, sehingga ada apa-apa kata pusat perizinan atau apalagi untuk ramah terhadap investor ya sudah kebungkus di sana. Dan di dalamnya undang-undangnya ada yang khususon kepada merampas lagi, mendegradasi lagi tentang kesempatan untuk sejahteranya buruh ini. Jadi kalau Bu Intan tadi bicara apa tadi yang rakyat buruh menangis tadi? Ya, upah diiris. Upah diiris terus, bahkan disayat-sayat dengan sadis. Belum sempat dia untuk mendapatkan bagaimana rasanya ketika umpama ada regulasi yang berpihak mendapatkan kesempatan berupah yang layak itu. Tahapan itu pun sudah dirampas oleh regulasi baru yang juga prosesnya ya sama, semua kata umum tapi faktanya kita harus menerima itu. Dan PP 78 ditunggu, Omnibus Law hadir, cikanya kemudian diuji material, kemudian digugat ke MK dan segala macam, putusnya tetap harus berjalan. Ya. Artinya itulah nasibnya buruh ketika upahnya
diiris atau disayat tadi, ya mau tidak mau menangis. Tetapi walaupun dalam kondisi menangis, paham betul mudah-mudahan secara publis dengan Bu Intan ada podcast seperti ini, harapan saya akan semakin memviralkan bahwa masyarakat harus tahu, mobil khusus kita aktivis juga keluarga dan juga khalayak ramai, bahwa kondisi yang selama ini kita sering melihat ada seolah-olah oh buruh itu demo melulu ya. Padahal kalau memang upahnya tidak dipangkas, tidak dirampas dengan ketidakadilan sebuah regulasi, ngapain Intan harus capek-capek siang dan malam teriak suara yang tidak. Itu kan Ibu ya. Nah, jadi kaitan itu saya rasa sampai hari ini saya setuju sekali dengan prolog Ibu awal tadi membuka bahwa kita ini di posisi berbicara persoalan upah diiris, buruh menangis. Luar biasa itu. Tentu beliau sebagai disiplin ilmunya harus saya sampaikan juga apresiasi, walau usia dia muda, tetapi sampai ke sarjana hukumnya, sampai S2-nya, M.Hum-nya itu pun pasti termotivasi juga oleh keseharian beliau yang senantiasa sering berselisih, dari mediasi naik ke PHI, artinya ada beracara juga, berada di para pihak pekerja tentunya beliau. Nah, kaitan dari itu, pasti itu juga bagian dari keinginan kita sebagai aktivis, keinginan kita sebagai pengamat, keinginan kita yang punya analisa bahwa tidak adanya keberpihakan oleh penyelenggara negara mobil khusus terhadap bagaimana untuk menciptakan regulasi yang ramah, kemudian hasilnya adalah berefek kepada kesejahteraan buruh, tentu menjadi wakil dari kesejahteraan para rakyat seluruhnya. Saya pikir seperti itu, Bu, karena kondisi ini sampai hari ini nanti dia akan lebih khusus ke persoalan perselisihannya atau kendala yang dia hadapi, karena beliau aktivis advokatnya kalau saya nggak salah ya. Saudara ini salah satu wakil dari Ibu yang aktivitasnya harus melaksanakan ketika ada perselisihan, ada persoalan sudut pandang, ada yang memaksakan bahwa undang-undang ini harus dilaksanakan, tetapi faktanya masyarakat buruhnya yang menerima itu jauh-jauh dari apa yang mereka harapkan. Saya pikir itu Bu Intan sementara. Baik, terima kasih Pak Haji Ahmad Saukani, SH juga sama. Iya, tadi Pak Saparudin ya, kalau berbicara terkait dengan upah, setahu saya itu tadi Pak Saukani juga sudah sedikit menyenggol ya, terkait dengan kebutuhan hidup layak. Nah, yang tadinya ada 64 komponen ya, kemudian bertambah menjadi 84 apa 74 komponen gitu kan. Nah, kemudian tetapi pada kenyataannya saat ini sudah tidak digunakan lagi, begitu ya Pak berarti? Ya, terima kasih Bu Intan dan Pak Sokani. Kalau melihat dari regulasi yang baru ini, sebenarnya tadi sudah dipaparkan secara gamblang oleh Pak Sokani ya, berpendapat bahwa sejak lahirnya undang-undang baru, di mana sebelumnya turunan dari Undang-Undang 13 tahun 2003 mengenai tentang pengupahan, kalau tidak salah PP 78, kemudian diganti dengan Cipta Kerja tahun 2020 itu lahirlah itu si Omnibus Law, ya, kemudian turunannya ada PP 36 tahun 2021, kemudian ternyata ini oleh pemerintah diganti lagi dengan PP 51 tahun 2023. Nah, tentu apa yang disampaikan tadi bahwa memang benar seharusnya poin-poin ataupun item-item yang menjadi dasar penetapan upah layak gitu kan, yang menjadi dasar sebagai acuan para Dewan Pengupahan, baik dari unsur serikat pekerja maupun dari unsur Apindo dan pemerintah dan akademisi, seharusnya berpatokan seperti itu. Namun ya benar adanya saat ini semuanya itu tidak dilihat atau tidak dipakai oleh Dewan Pengupahan, karena di dalam PP 51 ini cukup jelas semuanya berpatokan kepada pemerintah pusat. Jadi apa yang sudah direkomendasikan oleh para Dewan Pengupahan baik di kota maupun kabupaten, kemudian disampaikan kepada gubernur untuk di SK-kan, ya semuanya mentah berpatokan kepada PP yang baru ini. Jadi
Sangat-sangat miris lah ya. Saat ini kondisi buruh yang selama ini seharusnya apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 ini bisa memberikan istilahnya kesejahteraan buat rakyat gitu. Namun nyata-nyatanya kaum buruh ini sangat-sangat terjepit sekali terhadap upah yang memang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Nah, seperti itu Bu Intan. Iya, karena saya merasa harusnya gitu kan segala macam dasar ataupun peraturan yang dibuat pemerintah itu harusnya berlandaskan pada Undang-Undang Undang-Undang P3. Dasar. Ya, anak Undang-Undang turunnya Dasar Undang-Undang P3. 1945 Ya, dan betul. setahu saya di sana itu bagaimana pemerintah itu kan harus hadir dan juga rakyat itu kan harus Dilibatkan. betul, dan juga harus ini sejahtera di situ, betul kan? Betul. Gitu kan, penghidupan yang layak kan Ya, kayak iya. gitu ya. Nah, ketika mengacunya kepada Undang-Undang 1945 gitu kan, ini kan menjadi hal yang kontradiktif sebenarnya ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu Betul, kan ya. sangat-sangat. Iya, makanya seharusnya juga gitu kan pemerintah itu kan tidak hanya berpatokan pada PP 51 yang tadi saya Iya. bilang sangat kontradiktif Betul. gitu kan ya Pak. Nah, kemudian juga saya melihat biasanya pertumbuhan ekonomi kemudian juga inflasi kan masih masuk di dalam apa ya skema Perhitungan. ataupun formula perhitungan ya. Tetapi kenapa ya kalau semakin kesini gitu kan Semakin dipangkas, semakin degradasi yang dipangkas. saya sebutkan di awal. Iya, Betul Bu Intan. betul. Bahkan di tahun 2021 ya ada 2 kabupaten kota yang tiga kabupaten kota yang tidak mengalami kenaikan sama Kenaikan, sekali, betul. 0% ya kenaikannya. Iya Bu Intan, mumpung lagi ingat. Tadi saya bicara tentang RUU Omnibus Law ketika baru jadi rancangan, Iya. udah ditolak ramai. Itu sampai viral dibahasakan oleh aktivis atau kita yang demo, itu akan membunuh pelan-pelan. Ini sudah mulai berasa. Sekarang ini sudah mulai berasa. Faktanya yang dibahas juga saya sempat nonton itu bahwa efek dari itu kemudian banyaknya relokasi dan menuju ke daerah-daerah yang upahnya jauh. Ya. Kemudian COVID ini juga membunuh langsung ketika itu ada data lah. Ada data bahwa efek dari pandemi itu banyak yang menjadi korban karena itu memang mematikan secara langsung. Tetapi juga bagi buruh itu sangat membuat kesempatan atau fase yang luar biasa mencekam di saat 19, 20, 21. Itu artinya beberapa tahun kemudian kita untuk melakukan protek ataupun katakan aspirasi, memberikan kontrol bahwa oh ternyata ini tidak berpihak, oh ini tidak berkeadilan. Walau itu hanya justice apa kata orang kalau di jalan itu. Justice street apa pengadilan jalanan gitu ya. Iya. Tetapi itu suara, itu yang patut mestinya ditangkap. Tadi disebutkan sampai ada beberapa daerah yang tidak menaikkan. Dan bahkan terakhir di 2002 apa tuh? Iya betul, 2002 ke 2003 juga sama. 2022. Iya. Bahwa Bung Saparudin juga menyebutkan bahwa ada satu contoh sebenarnya ketika konstitusi di undang-undang Menteri Dalam Negeri dan sebagainya, Menteri Dalam Negeri ya peraturan itu seorang pemimpin daerah, bupati kek, gubernur kek, ya kan, dia berhak untuk mengambil hitungan yang katakanlah yang real. Karena kalau BPS setelah disetor ke pusat kan penambah pengali dikurang dibagi akhirnya tumbuh versi putusan nasional. Oh ternyata yang diputus itu bagi Banten. Kalau itu ternyata bermasalah kenapa tidak dilakukan seperti oleh gubernur DKI yang ketika itu. Nah artinya ketika jadi apa saja orang tahu bahwa dia harus memutuskan sesuatu kebijakan yang pro terhadap orang yang memang harus diberikan keadilan, maka putusan itu walaupun katakan di demo atau ternyata bukan dengan demo ada yang menggugat dan sebagainya, ya itu pun akan mendapat putusan atau pertimbangan majelis hakim yang notabene-nya ketika pertimbangannya berdasarkan pertimbangan untuk kesejahteraan dan melihat bahwa ternyata COVID pun ada yang diuntungkan, tidak semua harus kemudian langsung kita posisi kita harus sing-singkan ikat pinggang, kencangkan ikat pinggang. Ternyata ikat pinggang kita udah mentok, udah tulang semua, daging di perut sudah tak ada. Karena isinya untuk dicukupi dengan upah yang sangat tidak layak, upah yang sangat minim, itu jauh. Nah sehingga artinya saya melihat bahwa ini harus terus disuarakan. Maka melalui media ini kita rasanya sudah patut juga mengimbangi era digitalisasi yang memang ketika sulit
digitalisasi yang versi pro seakan-akan tidak pernah memberitakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan atau terhadap masyarakat pada umumnya. Sehingga akhirnya orang dengan GZ, dengan Android dan sebagainya itu pun terbatas. Masih bisa juga ada yang dihacker, ada yang sebagai macam. Nah, artinya saat ini rakyat ini harus tetap bersemangat untuk menyuarakan itu. Apalagi ini menghadapi pesta demokrasi 2024. Harus hati-hati di dalam menentukan. Tidak perlu, tidak bermaksud untuk berkampanye, karena urusan kita bukan urusan kita, tetapi paling tidak, ya tadi, di masing-masing kita punya hati nurani, punya penglihatan, pendengaran, dan juga kemudian akal sehat diberikan oleh Allah. Tentu dari orang-orang baik ini harus pilih yang terbaik. Nah, karena kita sudah berani memutuskan itu, insya Allah tidak ada kata terlambat dan tidak boleh kita berhenti menyuarakan tuntutan agar penyelenggara negara atau pemerintah daerah atau siapapun sebagai pemegang kekuasaan untuk memutuskan kebijakan harus berpihak kepada keadilan untuk alam semesta. Begitu Bu Intan. Oh, luar biasa sekali ya. Pak Safar, ada yang ingin ditambahkan kayaknya? Ya benar. Menarik ini bahasanya Pak Sokan ini, bahwa tahun ini adalah tahun politik ya, yang memang semua elemen masyarakat harus terlibat, di mana kebijakan-kebijakan yang kita rasakan ini, undang-undang dan sebagainya itu adalah kebijakan politik. Nah, tentu sekali lagi mohon maaf, bukan berarti kita menyuarakan berkampanye dan sebagainya, tapi ini perlu gitu ya. Masyarakat Indonesia khususnya umumnya ya, khususnya di Banten ini harus sadar, harus melihat siapa yang akan dipilih, siapa yang akan kita percaya untuk duduk di legislatif, baik di daerah maupun di RI gitu, di pusat. Karena ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik tadi. Salah satunya adalah regulasi-regulasi yang akan dirasakan oleh kita bersama. Nah, oleh karenanya betul, akal sehat itu penting. Akal sehat penting. Ya. Baik. Jangan karena amplop dipilih itu bisa menyengsarakan 5 tahun ke depan. Betul. Itu penting itu, betul. Bu Intan ya, Pak Sokan. Saya sangat tertarik itu. sangat ini sekali gitu ya. Karena yang bisa merubah semua undang-undang yang sekarang ini berjalan, yang diberlakukan, tentu itu bisa dirubah oleh pemimpin-pemimpin yang berani merubah, mengeluarkan perpu dan mengesahkannya di legislatif gitu kan, di Dewan Pusat misalkan DPR RI, untuk kesejahteraan rakyatnya. Seperti itu sih Bu Intan. Ya, saya kembali terinspirasi untuk menyampaikan, karena tadi walaupun ada bercanda, beliau ini memang luar biasa pintar membahagiakan sesepuhnya. Tadi pengamat ya, walaupun tidak terkenal tapi kita menjalani proses ini dan selalu menyaksikan, menonton serta merasakan efek dari regulasi. Tadi bilang yang terbaru, contoh Banten lah. Ya, akibat kalau musim mau caleg ini kemudian ada 5 DPRD kabupaten kota provinsi, DPR RI, DPD RI perwakilan daerah, dan terakhir pemimpin negeri ini. Nah, harapan kita tentunya masyarakat semakin cerdas ya, bahwa betapa carut marut regulasi saat ini. Undang-Undang 13 pangkas dulu terpaksa tutuplah Undang-Undang 13, ngelihatnya ke 78 tadi. 78 tertutup ketika 5 tahun nyampe usianya mestinya akan melakukan evaluasi untuk menambah komponen sekaligus bicara tentang kualitasnya. Tiba-tiba Cika sudah digulirkan. Kan begitu. Digugat apapun itu putusannya, keluar lagi, perpu pun keluar. Tapi seakan-akan ya lagi-lagi lupa bahwa merubah suatu produk regulasi itu harus mampu menghadirkan asas keadilan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Itu yang menjadi tanggung jawab. Betul. Nah, yang saya bilang terakhir, miris rasanya negeri ini menjemput 2024 yang saat ini sudah kita masuk di tahunnya. Di 2003 akhir November keluar rekomendasi kabupaten kota. Kalau kita melihat tentang regulasi bahwa siapa yang menetapkan upah UMP, maka gubernur melalui Dewan Pengupahan Provinsinya. Artinya ada badan-badan lembaga kerjasamanya yang harus juga didengarkan. Kata konstitusi mengatakan bahwa tugas dan fungsi LKS tripartit, nasional mau daerah, itu akan memberikan sumbangsi pikiran, masukan, serta saran kepada pemimpin daerah, apakah dia bupati, wali kota, gubernur, ataupun presiden melalui Menteri Tenaga Kerjanya,
di saat menetapkan itu artinya atas dasar itu, tidak serta-merta. Ini lebih gila. Yang kemudian gubernur juga harus menetapkan upah minimum kabupaten kota yang berdasarkan rekomendasi kepada bupati dan wali kota. Tapi yang terjadi, ya tadi yang bisa bahas, ikut regulasi yang carut marut tadi. Oh PP, oh keluar PP 51. Ketika salah satu lagi gubernur berani mencoba melakukan hak diskresinya, saya melihat Jawa Timur ketika itu. Oh, datang surat cinta kan dari Menteri Tenaga Kerja bahwa harus ini dari mana cantolan regulasi ini? Mekanisme bahwa seorang menteri berhak mengintervensi ya. Kalau bicara gubernur bukan patuh kepada menteri dong. Kalau bicara tata negara nih, mestinya gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Kenapa Menteri Dalam Negeri diam saja? Menteri, ada apa dengan negeri ini? Kok Menteri Tenaga Kerja sebagai bapaknya atau ibunya kalau dia perempuan, oh ya perempuan kita ya, memimpin buruh di negeri ini, mestinya target dia mensejahterakan. Di daerah ada yang bertanggung jawab pasang badan sebagai kuasa dia sebagai kepala daerah, memberikan penilaian dan memutuskan upah di luar PP 51, dikat dengan surat cinta harus patuh azas ngikut pusat yaitu PP 51. Betul benar pusat bro. Tapi ini kegilaan regulasi. Bang, janganlah menyalahkan menterinya. Menteri itu sebagai perpanjangan dari presiden. Iya, betul. Pelaksana saja. Gitu. Kalau mau disalahkan ya presidennya. Wow. Yang menciptakan. Wah, ini undang-undang ini tadi. sudah semakin Menurut panas. saya sih begitu. Iya, betul. Kalau saya padahal sih, kita lihat lah, tadi di Jawa Timur. Sebenarnya di daerah-daerah yang lain juga banyak sebenarnya. betul. Mereka sudah bersepakat antara pemerintah, Apindo, Serikat Pekerja, Akademisi, kan? Sudah memutuskan bahwa ternyata hasil dari hasil keputusan atau survei itu, upah itu sekian persen misalnya. Itu nyata-nyata gitu kan. Itu kesepakatan bersama. Betul. Ada nilai gitu ya. Betul. Tapi lagi-lagi ketika sampai di mejanya si gubernur, semuanya mentah gitu kan. Padahal itulah hasilnya real ya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota maupun Kabupaten ya melalui mekanisme yang memang diatur dan secara lapangan seperti itu seharusnya untuk pencapaian kehidupan layak itu seperti itu, tapi semuanya sia-sia gitu. Jadi dengan kayaknya dari faktor PP 51. Dari faktor apa ya, legalitas formalnya yang sudah meninggalkan saya paham, dia lebih berani. Tapi saya tadi tidak ingin sangat tendensi gitu ya. Tetapi ya pasti. Tapi nyatanya bahasa begitu, kita harus cerdas dan dengan hati tadi sehat tadi. Ya mau tidak mau di depan ini Februari 14 ini jangan lewatkan gitu. Beradanya regulasi carut marut ini berada di rezim mana? Silakan Anda bisa milih orang terbaik 3 pasangan itu. Gitu, baik. Ya, terima kasih. Ya, sobat Garis SPN Podcast, diskusi ini semakin panas, tetapi jadilah penonton yang cerdas agar informasi tidak terpangkas. Tetap di Garis SPN Banten Podcast. Ya, terkait dengan tadi melanjutkan diskusi yang sempat panas tadi ya Pak ya, terkait dengan bagaimana ketika upah memang semakin teriris dan buruh juga menangis karena upah tersebut, dan juga bagaimana kaitannya upah-upah tadi ini ataupun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan upah ataupun kesejahteraan buruh itu adalah produk-produk kebijakan politik. Maka harus kemudian kita dapat menjadi pemilih. Ataupun dapat mengubah para pimpinan dan juga para legislatif ya yang ada di dalamnya. Nah, ini terkait itu seperti apa ya Pak? Baik Bu Intan, gantian aja saling mengingatkan narsum ya. Baik Bu Intan, jadi ketika bicara dari awal itulah bagian dari kesulitan kita untuk mencoba mengharapkan keberpihakan. Tidak ada kepincangan yang kita harap, keberpihakan yang berkeadilan. Pengusaha tetap harus kita pelihara kelangsungan usahanya. Tetapi juga pekerja harus diperhatikan tentang kesejahteraannya. Nah, kaitan dengan itu mengerucut ke depan ini kesempatan yang sedang marak dan sudah dekat waktunya di 14 Februari 2024. Tentu saya sebagai pengamat, karena saya tidak berada di salah satu partai apapun, tetapi semua partai saya lihat bagus-bagus, yang ada buruknya maka itu yang perlu dibenahi. Tapi artinya
ada rumah besar saat ini. Nah, pekerja khususnya ya. Apalagi kita kebetulan afiliasi di salah satu konfederasi KSPI, kemudian melahirkan Partai Buruh. Kita melihat rekan-rekan kita yang saat ini menawarkan diri untuk menyampaikan aspirasi. Karena kesulitan kita selama ini, ketika kita demo kemana, boro-boro kita akan diterima oleh orang yang punya pengetahuan, mohon maaf, bukan artinya mendiskredit, yang dia substansi terhadap apa yang dituntut buruh ini bisa menyuarakan. Mestinya seyogyalanya anggota dewan fraksi mana kira-kira yang memang membidangi tentang kesejahteraan pekerja buruh atau masyarakat pada umumnya, biasanya kan sosial politik dan juga apa saja itu kesejahteraan masyarakat, ada di komisinya. Ini berani menegur, mengintervensi hak legislator kan itu, mengintervensi. Nah, kaitan karena itu tidak ada, wayahnya saya berharap totalitas kawan-kawan pekerja yang tidak nyalek harus pilih caleg yang dari buruh. Harapan kita supaya ada yang representasi kita atau representatif duduk di parlemen atau di legislatif, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, di DPR RI. Kalau ini komplit, maka insya Allah ada kemudahan-mudahan. Begitupun menentukan penyelenggara negara, pemimpin negara. RI 1 ini harus ikut peran aktif buruh. Jangan sampai kita lalai, cerdas dengan nurani, kemudian ambil sikap bahwa satu suara pun adalah ibadah buat saya karena ada keterlibatan saya menentukan dia jadi seseorang atau pemimpin. Saya pikir itu. Baik. Nah, Pak Sapar, kalau tadi itu kan berbicara terkait dengan buruh, kemudian tadi kalau Pak Saukani Partai Buruh gitu kan. Nah, tapi kalau saya melihat gini kan, selain kontestasi terkait dengan nanti ada capres, cawapres, caleg DPRD kota kabupaten provinsi, kemudian RI dan juga DPD RI, tapi juga Banten ini kan akan memilih juga kepala daerahnya di tahun yang sama ya Pak Sapar. Ya. Nah, ini kira-kira respon dari kawan-kawan buruh seperti apa, ataupun harapan dari kawan-kawan buruh ini seperti apa di pilkada nanti? Ya, menurut saya begini Bu Intan. Kita punya pengalaman atau sejarah yang baik sebenarnya tahun yang lalu pada saat gubernur yang namanya PH, PH. Masih ingat kita buruh Banten sampai harus bermalam, bahkan ada yang sampai melakukan hal-hal yang kurang pantas sebenarnya di kalangan buruh, namun itu sangat terpaksa dilakukan situasional karena merasa warga Banten dalam artian ini buruh ini waktu itu tidak ada respon sama sekali ketika berkunjung bersama-sama ke kantor gubernur waktu itu, tapi gubernurnya entah kemana. Dan selama itu pun kita ketahui bersama sejak saya aktif sebagai aktivis buruh, belum pernah tuh melihat atau mendengar para pimpinan buruh itu bisa bertemu dengan gubernurnya waktu itu. Artinya di tahun 2024 ini kita harus cerdas memilih mana gubernur yang memang pro terhadap buruh, terhadap masyarakatnya, untuk benar-benar bisa merubah situasi demi kepentingan rakyat atau warga Banten. Nah, tentu kita bisa punya catatan khusus terhadap para pejabat-pejabat yang kemarin menjabat. Tentu ini harus jadikan catatan bagi warga Banten gitu ya. Karena kita tahu bersama banyak sekali nih kontensan sebagai calon gubernur gitu kan. Ada yang dahulu, ada yang baru. Nah, kita tinggal memilih dengan cerdas gitu. Yang terutama adalah lihat track recordnya, rekam jejaknya, bagaimana dia respon terhadap kepentingan buruh, kepentingan masyarakat kecil. Nah, itu yang perlu kita dukung bersama. Amin. Terutama di dalam mereka itu pro terhadap buruh. Seperti itu sih. Saya selaku aktivis buruh. Begitu Bintan. Baik, terima kasih Pak Haji Saukani dan juga Pak Saparudin. Ya, Sobat Garis SPN Podcast tadi
jika berbicara untuk memilih pemimpin dan juga memilih para perwakilan kita nanti di parlemen, dan tentunya untuk memilih orang nomor 1 di Indonesia, lihat rekam jejak suatu kepemimpinan. Jangan sampai kita menjadi pemilih yang salah pilih. Untuk itu kita akan sampai di penghujung acara dan kita akan rehat setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Garda Informasi SPN Banten Podcast. Sampailah kita di penghujung daripada podcast ini, dan tentunya kita sangat ingin mendengar sepatah atau dua patah kata dari narasumber kita dengan diskusi panas yang tadi. Maka silakan Pak Haji Sokani jika ada yang ingin disampaikan kepada para sobat Garis SPN Podcast. Ya, baik. Terima kasih Bu Intan. Sahabat Garis Podcast SPN, dari obrolan kita panjang, saya ingin closing statement. Mohon dukungan, doa restunya secara total masyarakat buruh dan juga pada umumnya agar caleg-caleg dari partai buruh ataupun kader kami yang menyalek, mohon dukungannya. Sebaliknya buat kawan-kawan yang menjadi kader ataupun jadi caleg, yakin, konsisten. Setelah itu mohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita berkesempatan untuk menjadi perwakilan yang punya misi dan juga punya suara yang memang bisa kita aspirasikan. Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Safarudin. Ya, terima kasih. Mungkin singkat saja dari saya untuk berpesan kepada seluruh kaum buruh, khususnya umumnya warga Banten, bahwa kita mengetahui bersama hanya dengan memilih para pemimpin-pemimpin yang pro terhadap buruh, hanya itu yang bisa melakukan perubahan terhadap aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang saat ini menyengsarakan buruh. Yang kedua, kami juga mengharapkan kepada seluruh buruh yang ada di Banten, jangan salah pilih. Tahun ini ada pemilihan kepala daerah Banten. Tentunya ini yang akan menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di Banten. Mari kita dukung calon-calon atau calon yang memang pro terhadap kesejahteraan buruh yang ada di Banten. Terima kasih. Terima kasih Pak Safarudin. Sobat SPN Podcast, tadi kita sudah mendengarkan closing statement daripada narasumber kita, dan tadi jika kita menginginkan perubahan di negeri ini, tentunya perubahan itu dimulai dari kawan-kawan, perubahan itu dimulai dari memilih pemimpin yang amanah, memilih pemimpin yang juga rekam jejaknya jelas dan baik, dan juga memilih pemimpin yang tentu saja sangat pro terhadap masyarakat, buruh, dan juga tetap memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya tanpa menggunakan jalur-jalur kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih, saya Intan Indria Dewi, dan juga sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.